Kodam pendamping ini banyak jenisnya dari segi apa nih, tapi hampir rata-rata yang dimiliki orang itu hampir rata-rata itu kebanyakan satu, yaitu jenisnya harimau atau macan. Nah, ini hampir semua orang itu memiliki kodam ini yang disuka ya, kalau dia nuntut tuh suka kodamnya harimau. Yang kedua, naga, kodamnya naga atau ular. Nih, harimau, ada kodamnya naga atau ular tadi. Yang ketiga itu buaya. Biasanya buayanya buaya putih, biasanya buaya putih. Yang keempat biasanya itu orang bersorban. Ini orang bersorban. Nah, ini bersorban. Ini kita kebanyak ya, maaf cakapnya banyak dimanfaati gini. Sangkanya orang bersorban ini padahal ini jin ya. Nih. Tapi nanti ada pembedaannya ya. Nanti saya jelasin sama kalian ini. Ini nih. Banyak sih kodam tuh banyak, tapi ini yang jelas sering dipakai. Nah, jadi orang pertama itu nuntut, dia berguru itu pakai kodamnya pasti kodamnya ini. Nah, ini hampir rata-rata kodamnya kodam ini, yaitu kodamnya harimau, naga, buaya putih, orang bersorban ya. Orang kita bilang kiai lah. Kalau seperti itulah orang rata-ratanya punya kodam seperti itu. Padahal kita kalau ya orang yang memahami, hampir rata-rata itu semua itu manipulasi dari jin dari tadi. Sehingga jin tadi itu memanfaatkan keadaan, dia itu bisa merubah jadi apapun. Jangan lupa ya, jin ini dia itu bangsanya ruh. Dia itu ruh yang dia itu tidak memiliki wadah atau batang tubuh. Dia tidak memiliki wadah. Dia ruh. Nah, sehingga kedudukan dia itu bisa merubah jadi apapun. Dia bisa jadi merubah apapun. Nah, nih, ruh tadi bisa merubah. Mau jadi harimau, mau jadi ular. Nah, itu bisa dia lakukan. Oh, berarti ini sama dong mas, sama. Cuman nanti pembedaannya secara dia bergurunya, nuntutnya tadi. Itu ada bedanya, ada kita bilang ritualnya beda, syaratnya berbeda. Itu beda. Tapi mas, menurut mas sendiri, apakah ini berguna kalau kita misalnya maaf cakapnya itu punya kodam ini? Kalau menurut saya tidak. Ini semua kodam pendamping itu sedikit banyaknya plus minusnya ada, tapi banyak minusnya ya. Jadi kalau kita nih punya nyari kendaraan atau beli HP, kalau banyak minusnya kita nggak mau kan. Tapi ini pula yang banyak minusnya dicari ya. Kita lanjut ya. Oke, jadi ruh tadi ini atau tadi jin tadi itu bisa merubah wujud jadi apapun. Mau jadi ular, mau jadi harimau, mau jadi orang bersorban, mau jadi apapun juga bisa dia. Inilah jenis kodam pendamping tadi. Kodam yang dimiliki leluhur itu lebih tinggi. Dia punya perjanjian namanya. Perjanjian. Ada perjanjiannya gitu. Cara memutuskan kodam jika dari leluhur gimana? Nah, nanti Mbak Maya, ini nanti ada sesinya ya, cara mau ya. Oke. Oh, ini Mbak Maya karena udah tanya ya. Oke, saya bahasnya. Oke, bahas. Pertama, kita kalau masih misalnya kakek kita yang punya, tapi beliau masih hidup. Jadi dari kakek kita misalnya, kakek kita masih hidup, ini dia masih hidup beliau ini, kita tanya apa perjanjiannya. Kita tanya dia apa perjanjiannya yang dibuat dia kepada jin tadi itu, leluhurnya jin tadi lah. Nah, ketika dia bilang, oh dulu perjanjian itu yang tahu itu guru saya, yang tahu itu adalah orang yang memberi saya itu kodam tadi ya, itu agak sedikit repot. Karena saya selama mendalami kodam pendamping ini, salah satu kodam pendamping yang jenisnya dari leluhur itu turun temurun itu memiliki kapasitas yang luar biasa dari segi penguasaan kepada kita ya. Jadi kita nih manusia, ini kita nih, nah ini kita ini itu dikuasai penuh oleh dia.
kita dikuasai penuh oleh dia, dikuasai penuh. Sampai setingkat dia itu, saking bisa menguasai kita, dia itu bisa menggunakan badan kita ini, itu seperti layaknya kita tuh jadi wayang. Ini kita wayang. Jadi wayang bagi dia. Kitanya jadi wayang. Sehingga kita bisa digunakan sama dia sampai seperti itu. Kalau tingkatnya udah sampai tinggi. Kalau dia tinggi tingkatnya seperti itu, dia itu pertama sulit dibuang. Untuk dibuang, dicampakkan itu sulit. Sama sekali sulit kalau dibilang itu tingkat dibuangnya itu tinggal 10%. Nah, ini 10%. Ini tingkat bisa dibuang itu 10% kalau dia udah tinggi. Jadi gimana cara buangnya? Jalannya cuma dua sebenarnya cara buangnya tadi. Pertamanya orang yang melampaui lah. Kita bilang gini, kita ini berguru atau kita ini sedang punya khodam pendamping, itu tingkatnya tinggi. Jadi kita cari guru yang melampaui mereka ini, yang melampaui dukunnya, yang melampaui khodam pendampingnya, Kalau kita ini nggak mempunyai khodam melampaui atau kesaktian kita, kelebihan kita itu di bawah mereka, itu nggak bisa. Intinya itu yang pertama. Jadi itu satu sampai ini, satu guru tauhid. Nah, ini guru tauhid ini arti orang-orang yang memahami tauhid yang tingkatnya sampai kepada ketuhanan. Nah, ini bisa. Ini jalan keduanya yaitu diturunkan kemana? Ke anak cucunya. Itu dia, diturunkan. Kalau nggak bisa. Tapi tadi yang bilang tadi, ketika khodam tadi itu udah menjadi darah daging. Bentar Pak Arto, khodam dulu itu langsung masuk ke anak cucu apa kita yang minta atau disalurkan ke langsung Mbah? Oke, ini pertanyaan Pak Arto, pertanyaan yang bagus Pak Arto, pertanyaan yang bagus. Kita bahas ya. Ya, tadi Mbak Maya ya, paham Mbak Maya ya. Jadi guru tauhid sama dia diturunkan. Artinya kalau dia tingkat tinggi Mbak Maya. Kalau tingkat rendah nggak perlu. Udah. Kita bahas selanjutnya masalah Pak Arto tadi ini. Khodam leluhur itu langsung masuk ke anak cucu apa kita yang minta disalurkan atau langsung gimana? Kita bahas. Screenshot aturannya, kalian ini. Udah dihapus lah. Screenshot. Oke, kita bahas. Khodam leluhur itu nggak akan bisa disalurkan, kalau yang pertama tidak diminta. Kita tidak mintanya, atau kita bilang jadi kita nggak minta gini kan. Misalnya kita mambah kita sama kakek kita, kayak mintalah kayak supaya jaga-jaga saya nih kayak. Jadi kita nih kalau nggak minta itu nggak dapet. Kita bilang pertama, paham dulu. Yang kedua, dikasih atau ditawarkan. Ini, bantu tap-tap lah, bantu share-nya. Yang ketiga, nah ini, punya sifat yang sama. Ah, ini dia. Ini yang tiga ini, kita punya sifat yang sama. Sama kakek atau bapak kita. Yuyut kita misalnya kita nggak pernah minta, kita nggak dikasih, tapi kita punya karakter atau sifat yang sama. Sifat seperti gimana Mas? Contoh gini, orangnya itu, bapak kita itu punya perewangan misalnya tuh harimau. Beliau tuh orangnya tuh welas asih, secara baik sama orang, bagus gini sama orang tuh, ramah orang, saling tolong menolong gitu lah misalnya. Kita bakal dapet kalau punya sifat yang sama. Jadi
Ini cerita nggak dikasih ya. Kakek, bapak, anak. Kita bahas yang nomor 3 Pak Arto ya. Kita bahas nomor 3, ini pertanyaan bagus. Jadi kalau kakek kita, dia meninggal, dia punya anak, kita bilang 5. Punya anak 5. Ini wajib dikeluarkan nggak? Wajib disalurkan nggak? Wajib disalurkan dia, atau dikeluarkan dia, atau dia dikasih dia, ditawarkan sama anak-anaknya. Bahwasannya bilang, nak, kau ini ya, bantu bapak supaya bapak kakek, misalnya gini, kakeknya ngomong sama anaknya, bapak ini ya, bantu bapak lah supaya bapak mempermudah bapak itu balik pulang gitu. Maka disalurkan atau dikasih sama salah satu anaknya. Kalau seandainya anaknya ini tadi, bapak tadi ini ya, anak dari kakek ini, itu sama sekali nggak mengetahui kakeknya, bapaknya itu punya pegangan atau enggak, hanya punya, kita bilang, pendamping enggak, itu bakal tersalurkan dengan otomatis. Dari 5 ini, kalau 3 orang aja mempunyai sifat yang sama, sedangkan khodam pendampingnya itu yang punya kakek itu, misalnya khodam kakeknya itu 2, khodam kakeknya 2, ini dapat nggak 3-3-nya mas? Nggak dapatnya, walaupun sifatnya 3-3 sama nih, cuma salah satu, dua di antara mereka ini itu yang mendekati sifatnya, itu yang dapat.